Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan latihan soal gelombang part 1. Silahkan disimak. Soal yang pertama adalah sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz jika jarak antara kedua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase berlawanan adalah 0,125 meter. Tentukan cepat rambat gelombang tersebut, nyatakan dalam satuan cm/sekon. Nah, anak-anak, kita awali dengan cara diketahui. Kita cari apa yang diketahui dari dalam soal ya. Kita ketemu angka pertama yaitu frekuensi. Frekuensi simbolnya F, F-nya harganya 0,25 Hz. Kemudian selanjutnya yang diketahui adalah jika jarak antara dua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase berlawanan adalah 0,125. Nah, di sini ada kata-kata memiliki fase berlawanan. Ingat ya, di saat memiliki fase berlawanan berarti harganya 1,5 panjang gelombang ya, berarti harganya adalah 1,5 panjang gelombang. Oke, 1,5 panjang gelombang. Sebentar, 1,5 panjang gelombang. Setengah panjang gelombang mana ini? Kita cari dulu. 1,5 panjang gelombang. 1,5 panjang gelombang, oke? Nah, 1,5 panjang gelombang sama dengan tadi harganya 0,125 meter ya. Nah, jika kita ingin tahu harga panjang gelombangnya karena di situ 1,5 panjang gelombang ya, maka harga daripada panjang gelombangnya di sini. Oke. Harga daripada panjang gelombangnya sama dengan 1,5 ini pindah ruas ya. Tadinya 2-nya di bawah jadi di atas, jadi 0,125 dikali 2. Nah, sama dengan 0,25 meter. Oke, selanjutnya udah ya, angka-angka yang diketahui dalam soal udah selesai. Berarti selanjutnya apa yang ditanya dari soal? Yang ditanya jika kita lihat di sini, tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Berarti cepat rambat gelombang disimbolkan dengan huruf V. Oke, betul, V kecil ya, dengan huruf V. Kemudian selanjutnya nyatakan dalam satuan cm/sekon. Kita lihat di sini ya, sebelumnya panjang gelombang satuannya meter, berarti nanti di akhir penjelasan kita harus merubah dia dengan satuan cm/sekon. Oke, baik anak-anak, bagaimana cara menjawab V? Nah, berarti cara menjawabnya adalah seperti pembahasan yang lalu. V sama dengan lambda dikalikan, di sini adanya huruf F ya, adanya frekuensi, maka lambda dikalikan frekuensi. Sama dengan tadi harga lambdanya 0,25 meter. Kemudian harga frekuensinya 0,25 Hz di sini. Oke, konversi akhirnya adalah second ya. Nah, 0,25 dikali 0,25 berarti harga akhirnya adalah 0,0625. Nah, berarti satuannya akan menjadi meter per sekon. Tapi karena di dalam soal dia menginginkan harganya cm per sekon, maka 0,0625 harus dibagi 100. Hasil akhirnya menjadi 6,25 cm per sekon. Oke, cukup sekian dulu pembahasan nomor pertama. Selanjutnya nomor 2, soalnya adalah seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar.
ya, di mana gelombang ini panjangnya 50 cm. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 sekon, tentukanlah besar panjang gelombang dan cepat rambat gelombang di atas. Oke, seperti biasa diketahui terlebih dahulu. Diketahui yang pertama berarti gambar dulu ya. Di sini ada gambar. Kalau kita lihat gambarnya, lihat di sini mulainya dari puncak, kemudian di sini berakhir lagi di puncak. Berarti dari sini puncak ke puncak satu panjang gelombang, puncak lagi ke puncak lagi berarti bukan panjang gelombang, tapi dua buah gambar gelombang. Oke, berarti diketahui yang pertama adalah dua buah gambar gelombang. Kemudian diketahui yang kedua di sini panjang daripada gambar gelombangnya adalah 50 cm. Panjang itu simbolnya L. Ini L ya. L sama dengan 50 cm. Kemudian selanjutnya, jika ujung tali digetarkan selama 0,5 sekon, berarti ini adalah harga periode. Selama ini adalah periode. Periodenya berarti ya, periode simbolnya T besar ya. T besarnya seharga 0,5 sekon. Oke. Kemudian selanjutnya sudah selesai apa yang diketahui dalam soal, maka kita lanjut dengan apa yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah yang pertama ini tentukan besar panjang gelombang. Oke, besar panjang gelombang artinya lambda ya, lambda. Nah, Ibu cari dulu equation lambda. Sebentar untuk lambda. Oke, di sini berarti yang pertanyaan pertama adalah berapa besarnya lambda. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah cepat rambat. Cepat rambat itu simbolnya V ya, berarti yang kedua adalah V. Pertanyaan yang pertama adalah. Oke, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Yang pertama tadi adalah lambda. Kita coba jawab dulu. Lambda, untuk mencari lambda di sini. Untuk mencari lambda di sini sama dengan di sini ada dua buah gelombang dengan panjang 50 cm. Berarti cara mencari lambda adalah L per N. Simbolnya adalah L per N. Berarti di sini sama dengan 50 cm per 50 cm dibagi N-nya itu tadi 2 ya. Bukan sentimeternya nih. 50 dibagi 2 sama dengan berapa harganya? 25 cm. Oke, betul. Selanjutnya itu adalah jawaban yang pertama. Selanjutnya yang ditanya adalah cepat rambat gelombang atau simbolnya adalah V. Kalau kita lihat dari apa yang diketahui dalam soal, di sini hanya ada lambda ya yang tadi sudah kita cari itu dan juga periode T. Berarti nah sekarang kalau kayak gini berarti kita hanya bisa menggunakan rumus untuk V ya, untuk V sendiri yaitu lambda dibagi dengan periode. Lambda dibagi dengan periode. Oke. Selanjutnya sama dengan lambdanya tadi berapa? 25 cm. Kemudian periodenya adalah 0,5 sekon. Berarti 25 dibagi 0,5 harganya adalah 100 cm per sekon. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu sebuah gelombang transversal memiliki periode 4 sekon. Jika jarak antara dua titik berurutan yang fasenya sama, oke ini tenang ya, fasenya sama ya, adalah 16 cm, berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Kalau fasenya berbeda berarti setengah panjang gelombang, tapi karena ini fasenya sama, yaitu satu panjang gelombangnya sama, berarti ini aman. Nah, sekarang anak-anak kita mulai seperti biasa diketahui
ketahui terlebih dahulu. Kita lihat di atas, yang pertama kita ketemu periode, berarti periode simbolnya T sama dengan 4 sekon. Kemudian selanjutnya ada apa? Jika jarak antara dua titik yang berurutan fasenya sama, berarti panjang fasenya sama, berarti panjang gelombangnya ya. Berarti panjang gelombangnya harganya 1. Artinya kita nggak usah berpikir-pikir panjang lagi, yaitu cukup langsung ditulis panjang gelombangnya, harga panjang gelombangnya 1. Panjang gelombang panjang gelombangnya sama dengan, karena 1 jadi langsung aja tulis 16 cm. Kemudian selanjutnya apa yang ditanya? Yang ditanya berapa cepat rambat gelombang? Berarti yang ditanya adalah V. Oke, V-nya kecil ya, cepat rambat gelombang. Seperti biasa, rumus V sama dengan di sini adanya lambda sama T, berarti rumusnya lambda per T. Oke, good. Berarti rumusnya lambda dibagi dengan periode sama dengan 16 cm dibagi 4. Berarti sama dengan 16 bagi 4, 4. Satuannya cm per sekon. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 50 Hz merambat dengan kecepatan 350 meter per sekon. Berapakah jarak antara dua titik yang berbeda fase 60 derajat? Oke, anak-anak di sini langsung ya apa yang diketahui dalam soal. Yaitu yang pertama ada frekuensi. Frekuensi simbolnya F sama dengan 50 Hz. Kemudian selanjutnya merambat dengan kecepatan. Kecepatan itu berarti V ya. V sama dengan 350 meter per sekon. Kemudian berapa jarak antara dua titik yang berbeda fase? Oh, berarti di sini ada berbeda fase. Untuk simbol berbeda fase berarti delta psi. Oke, kita cari dulu equation-nya. Delta psi. Oke, ini ya delta psi. Delta psinya sama dengan jadi 2 nih. Delta psinya sama dengan 60 derajat. Nanti kita cari dulu. 60 derajat. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi. Berapa jarak? Jarak itu X, simbolnya X. Ditanyanya adalah X. Oke. X ini biasanya ada di dalam lambda. Nah, lihat apa yang diketahui dalam soal, belum ada lambda, maka kita mulai nyari dari lambda aja. Berarti cara jawabnya adalah kita mulai cari dari lambda. Ingat, rumus awal daripada kecepatan adalah kecepatan sama dengan lambda dikali F kan? Oke, kita mulai insert lagi lambda dikali F. Sebentar, Ibu cari dulu lambdanya. Lambda dikali F. Lambda dikali dengan huruf F. Sebentar ya. Lambda dikali dengan huruf F. Ini kan rumus pertama. Nah, karena di sini F sudah diketahui, frekuensi sudah diketahui, berarti cara mencari lambda kita tinggal pindah ruas. Kita keluarkan dulu cara mencari lambda dari rumus di atas, berarti sama dengan tuan rumahnya V. Nah, yang pindah ruas F, F-nya itu tadinya dikali pindah ruas berarti menjadi bagi F. Nah, ini dia rumusnya. Anak-anak, kita langsung masukkan dulu angkanya ya. Sama dengan F-nya tadi adalah 350 meter per sekon dibagi dengan
itu V-nya, sorry. Kalau F-nya 50 Hz, berarti 350 dibagi 50 adalah 7 lambda. Lambdanya itu satuannya meter ya, lambda berarti 7 meter. Nah, kemudian sampai di sini karena kita akan mencari X ya. Kita akan mencari X. Sebelum kita masuk X, di situ juga ada yang diketahui yaitu delta psi. Maka kita ingat-ingat dulu rumus dari delta psi ya. Ini masih jauh, oke, anak-anak, ini masih jauh ya. Rumus dari delta psi adalah, psi ini maksudnya beda fase ya, atau selisih daripada fase. Nah, berbeda fase ini rumusnya adalah K dikali dengan X. Nah, ini dia ketemu kan sama huruf X. K dikali dengan X. Nah, di mana posisinya lambda untuk mendekati X ini? Ya, posisinya ada di K. Nah, kita keluarkan dulu rumus-rumusnya. Oke. Seperti ini, setelah seperti ini. Jadi K ini adalah 2pi per lambda. Nah, ketemu ya sama lambda ya. Adalah 2pi per lambda. Sebentar. 2pi per lambda. Sebentar. Ibu cari dulu 2pi per lambda. 2pi per lambda. Oke, gini. Nah, setelah gini berarti dikali dengan huruf X. Oke. Setelah ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini aja ya. Kita lanjutkan di wilayah sini aja. Oke, kita lanjutkan. Delta psi, kita lanjutkan dengan huruf delta psi. Kita lanjutkan. Delta psi sama dengan 2pi. Tadi 2pi harga lambdanya kan tadi udah diketahui tuh. Harga lambdanya 2pi dibagi dengan 7. Kemudian selanjutnya dikali dengan yang akan kita cari, yaitu X. Nah, sekarang karena delta psi di sini satuannya masih derajat ya, maka ini tidak akan setara dengan angka-angka lainnya. Maka kita jadikan dulu satuan daripada derajat ini kita pindahkan dulu menjadi radian per sekon. Kita pindahkan dulu nih jadi radian per sekon. Jadi radian ya, nggak per sekon tapi hanya radian saja. Kita pindahkan dulu menjadi caranya tinggal 60 derajat ya. 1 derajat itu berarti pi per 1 derajatnya itu pi per 180. Maka kita kalikan aja, cukup kalikan 60 dikali dengan pi per 180. Oke, begini ya. Berarti sama dengan, lihat di sini 60 per 180 itu kan harganya 1/3. Berarti ini sama dengan pi per 3. Oke, begitu ya cara mencarinya. Nah, setelah kita tahu cara ini, maka selanjutnya harga delta psi sudah ada ya. Harga delta psinya supaya kita sama nih, satuannya bisa dikerjakan. Nah, maka harganya pi per 3. Nah, pi per 3 pi per 3 di sini. Oke, pi per 3. Delta psinya harganya pi per 3 kan ya. Kita kembali lagi ke rumus yang ini tadi. Ya, delta psinya harganya pi per 3 sama dengan tadi ada 2pi per 7 kan.
dari rumus. Oke, kita pindahkan 2pi per 7, kemudian di sini dikalikan X. Nah, setelah kita melihat seperti ini, maka kita kan akan mencari tahu. Yang akan kita cari tahu adalah X kan ya. X di sini kan ya, X. Maka kita tulis dulu X sama dengan, nah ini pindah ruas nih. Ini 2pi per 7 kita akan pindah ruaskan ke pi per 3. Ingat, setiap yang kali pindah ruas jadi bagi, setiap yang bagi pindah ruas jadi kali. Sehingga di sini pi per 3, oke, pi per 3 dikali. Ingat tadi yang bagi jadi kali, yang kali jadi bagi, berarti di sini 7 per 2pi gitu. 7 per 2pi ya. Oke. Copy. Oke. Nih, berarti di sini sama dengan 7pi per 3 kali 2 berarti 6 ya. 3 kali 2 6pi. 6pi. Oke, seperti ini ya. Oke, sama dengan itu udah pi per pi berarti coret habis ya. Berarti tinggal 7 per 6. 7 per 6. 7 dibagi 6 sama aja, harganya adalah 1,16. Kita bulatkan saja ya anak-anak. Kita bulatkan 1,16, kita bulatkan menjadi 1,2. X satuannya tadi sebelum-sebelumnya menggunakan satuan meter, berarti hasil akhirnya adalah 1,2 meter. X-nya di sini jarak antara dua titik yang beda fase di sini adalah 1,2 meter. Oke, cukup sekian dulu pembahasan latihan soal gelombang part 1. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.